Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali, masih dalam keadaan sehat, panjang umur. Semoga semua ini kita dapat jadikan amal soleh agar kita kembali di hadapan Allah saatnya nanti mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat kita amalkan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita hadis yang ke-2096. Lanjutan dari membunuh ular, membunuh cecak. Sekarang tentang membunuh semut. Silakan, siapa yang mau baca dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 2096 tentang membunuh semut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna namlatan farasat nabiyan minal anbiya'i fa amara bi qaryatin namli fa ukhriqat fa wahyallahu ilaihi fi an qarasatka namlatun ahlakta umatun minal umami tusabbih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, seekor semut menggigit seorang nabi di antara para nabi-nabi. Lalu nabi tersebut menyuruh bakar sarang semut itu. Lalu dibakarlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, hanya seekor semut yang menggigitmu, lalu engkau musnahkan suatu umat yang selalu membaca tasbih. Satu lagi. Ya, hadis yang ke-2097. Sayangilah binatang. An Abdillahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udzibatim ra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat pada khalat fihan nar lahi amat ha wasaqat ha izhabasat ha walahiyya tarokat ha ta'kulu in khashashil ardi. Dari Abdullah radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum, dan tidak pula dilepaskannya, supaya ia dapat menangkap makanannya yang terdapat di bumi. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, pada pelajaran yang minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana hukumnya membunuh ular, binatang ular dan sebangsanya atau binatang-binatang yang berbahaya buat manusia. Pagi ini tentang semut. Ya, kemarin cecak. Kita pada umumnya sangat menggampangkan lagi soal semut, padahal semut itu adalah bagian dari makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini juga. Ini terjadi zaman dahulu, zaman para nabi-nabi dahulu. Jadi bukan Nabi Muhammad ini. Ya, artinya Nabi menceritakan nabi-nabi terdahulu ketika digigit semut, lalu dia perintahkan untuk dibunuh semua semut yang ada. Jadi yang gigit satu ekor, yang dibakar satu sarangnya gitu. Ini yang dilarang Nabi. Nah, Nabi kita Muhammad SAW melarang kalau memang semut itu yang menggigitnya, itu yang dibunuh. Tapi yang lainnya yang tidak tahu apa-apa jangan dibunuh. Apalagi membunuhnya pakai dibakar. Ini nggak boleh. Iya. Bahkan saya pernah, memang setiap ada, kadang-kadang ada semut di meja ya, karena ada bekas makanan yang manis-manis. Sebelum saya sapu, saya katakan pengumuman, wahai para semut-semut, tolong segera kembali ke tempatnya karena meja ini atau karena lantai ini mau dipakai, mau dibersihin. Kita tunggu selama 10 menit atau sampai 15 menit. Itu ternyata dengar dia, Pak. Hilang itu semut dengan sendirinya, masing-masing menyelamatkan diri. Jadi kalau sudah 10 menit, 15 menit dia masih ada juga, sapuin aja kan gitu, pelan-pelan ya. Jangan pakai disiram apa dibakar. Jadi baiknya kita komunikasi dengan semut karena semut itu bisa mendengar pembicaraan kita. Pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman atau Sulaiman bin Daud, Allah berikan kehebatan, kemampuan dia bisa berkomunikasi dan bisa mendengar pembicaraan semut. Jadi binatang semut dan sebangsanya, binatang-binatang yang merayap atau binatang-binatang unggas ya, hendaknya kita jangan semena-mena memperlakukan, apalagi membunuh dengan cara sadis, dengan cara menyiramkan air, atau dengan cara membakarnya dan sebagainya. Buat kita, buat umat kita, Nabi Muhammad SAW dilarang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah, itu hadis yang pertama tadi. Hadis yang keduanya, an Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzzibatim ra'atun fi hirrah. Ada seorang wanita yang mengurung, mengandangin. Jadi kucing dikandangin atau dikurung di satu kandang, kemudian tidak diberi makan. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya kucing itu sampai kelaparan dan mati masih di dalam kandangnya sendiri. Rasul memberikan penjelasan di sini, wahia ta'kulu min hasyasil ar. Kenapa dia tidak keluarkan? Kalau saja dia tidak mau beri makan, keluarkan dari kandang, pasti kucing itu akan mencari makan dengan sendirinya yang ada di permukaan bumi ini. Akhirnya kata Nabi, orang itu mati disiksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengurung binatang tanpa memberi makan. Termasuk burung-burung, semua binatang-binatang yang kita senang, kita pelihara, tetapi wajib kita beri makan. Kalau kita cuma pelihara, kita cuma senang, kita masukin dia di kandang, kita beli kandangnya yang mahal, bagaimanapun dia tidak merasa senang, dia lebih senang dilepas. Gitu. Dia lebih senang bebas. Seperti Anda saja, kita saja, kalau dimasukin di kamar aja, atau di rumah,
tanpa diberi izin untuk keluar, kita lama-lama bosan juga, Pak. Bagaimana caranya itu yang biasa senang piara burung, piara binatang-binatang? Paling tidak Anda harus perhatikan kebersihannya, makanannya, minumannya mesti dicukupi. Kalau Anda tidak mencukupi makanannya dan minumannya sampai binatang itu kelaparan, apalagi binatang itu sampai mati kering karena Anda tidak beri makan, berdosa. Di sini Nabi menggambarkan sampai disiksa Allah nanti di neraka gara-gara hanya membiarkan binatang kelaparan di dalam kandang tanpa peduli. Nah ini, jadi kita mesti menyayangi binatang. Yang di rumah nih saya ingatkan, yang di rumahnya ada burung, ya, ada kelinci atau ada apalah, pokoknya binatang-binatang itu. Jangan Anda lupakan, bersihkan kandangnya, urus dia. Kalau Anda mau urus yang rapi, kasih makan, senangin itu burung. Apa yang senang, bila perlu ditanya, hai burung, pagi-pagi ini mau ngopi apa enggak? Ya, paling kata burung, yang urus aja ngopi duluan, saya emang enggak doyan kopi. Nah ini hukum. Jadi nanti kalau ada yang tanya, nggak usah ditanya lagi. Boleh nggak piara burung, nggak usah ditanya ya. Kita sudah paham bahwa kalau kita memang mau piara, ya, hendaknya kita senangi burung itu supaya nanti di yaumil masyar, ketika burung itu komplain, kan saya sudah senangi semua gitu. Tetapi yang jadi masalah kan kita senang dengan binatang, masa orang senang sama binatang nggak boleh, kan bahasanya begitu. Nah di sini saudara-saudara, intinya adalah kita senang dengan burung itu, kita masukkan di kandang, kemudian burung juga mesti kita senangkan dia dengan makanan-makanan yang dia paling senang. Jangan bakhil, pelit, ya. Senang burungnya, kasih makannya bakhil. Nah, ini namanya nggak boleh. Nanti takutnya dia komplain di yaumil kiamat, Anda jadi punya kesalahan sama burung. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atasu fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba summa kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu tsara minal 'atasi. Ini ada satu riwayat, ada seseorang yang sedang berjalan, kemudian dia kehausan, lalu dia masuk ke dalam sumur, karena sumur di Arab itu jauh airnya ke bawah, ada perjalanannya, turun dia, lalu karena sangat hausnya dia turun, dia minum. Setelah dia minum air, kemudian dia sudah hilang dahaganya, dia naik ke atas. Tiba-tiba di atas permukaan sumur yang dia naik turun tadi, ada seekor anjing yang sedang kehausan. Menjulurkan lidahnya, karena sangat hausnya. Lalu terbetik hatinya orang tersebut. Lalu dia turun lagi ke sumur, dia ambil lagi air, lalu naik lagi ke atas, diminumkan anjing yang sedang kehausan tersebut. Selesai, anjing itu sisa hausnya, cuma melihatin aja, yang barangkali dengan ucapan terima kasih kalau bahasa kita ya. Lalu saudara-saudara sekalian, fasyakarallaha lahu, lalu ia bersyukur pada Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa minum sendiri, saya bisa minumin anjing. Faghafarallahu lahu, maka Allah ampuni dosanya. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fi hadhil bahaim la ajran. Faqala fi kulli gabidin rotbatu ajrin. Setelah Rasulullah bercerita begitu, disebabkan dia sayang binatang anjing, lalu dia beri minum, kemudian Allah ampuni dosanya. Lalu seorang bertanya, ya Rasulullah, kalau itu binatang, ya apakah dengan memberi makan atau memberi minum binatang juga ada pahalanya? Jawab Nabi, faqala
fi kulli kabidin rotbatu ajrin. Menyayangi setiap makhluk yang hidup mendapatkan pahala. Menyayangi setiap makhluk yang hidup mendapatkan pahala. Jadi menyayangi binatang-binatang, rayap dan sebagainya itu dapat pahala. Makanya orang-orang yang berpaham sufi sengaja setiap hari dia bukan memberi makan manusia, juga memberi makan binatang. Tikus dikasih makan, ada tempat dimakan di mana? Di pojok rumah kita atau di mana? Itu beri makanan di situ, makanan sisa yang sudah kita tidak makan atau memang sengaja makanan masih bagus kita makan. Kita berikan kepada mereka. Itu dapat pahala, Pak. Pernah berbuat itu? Iya, ayo mulai lakukan. Dengan pelajaran ini kita mesti amalkan. Jadi memberi makan binatang termasuk tikus, ya binatang-binatang. Kalau dia nggak diberi makan di luar, dia akan masuk ke dalam rumah kita. Supaya dia tidak masuk ke dalam rumah kita, beri makan di luar rumah kita. Rutin setiap hari, apa setiap pagi, apa setiap sore, ya barangkali malam ya. Karena dia keluarnya malam, maghrib atau sebelum maghrib kita sudah siapkan makanannya, dia makan dengan senang. Itu dapat pahala, Allah lihat atas keikhlasan kita memberi makan. Ya Allah, pahala itu gampang cari pahala ya. Sampai begitu aja mendapat pahala. Fikul likabidin rotbatu ajrin. Menyayangi setiap makhluk yang hidup itu diberi pahala. Kalau anjing saja diberi pahala, apalagi yang lainnya. Dalam satu riwayat, yang meminumkan anjing itu adalah seorang wanita. Seorang wanita bagha, seorang wanita penzina. Seorang wanita penzina yang dosanya begitu banyak. Hanya disebabkan dia memberi minum anjing dengan ikhlas dari sebab perbuatan kebaikan itu. Akhirnya dia mendapat taufik dan hidayah Allah dan dia bertobat, lalu dia meninggal masuk surga. Itu Islam, Pak, ajarannya. Jadi kalau akhir-akhir ini Islam dikatakan sadis, Islam itu teroris, itu enggak benar, itu cuma bahasa orang-orang yang benci sama Islam, takut Islam ini maju. Rasul sudah memberikan petunjuk kepada kita, ajaran kepada kita untuk menyayangi binatang. Kalau binatang aja kita disuruh sayangi, apalagi kita sesama manusia. Ini bahasanya di Indonesia radikal, apalagi ulama dibilang radikal. Ini kan satu bahasa penghinaan. Ya. Udah jangan kita dengerin ya. Kita tahu bahwa Islam itu mulia. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu mulia. Tidak ada yang bisa meninggikan Islam. Karena syariatnya saja sudah begitu indah. Sudah sangat toleran. Ya. Sesama binatang aja kita disuruh menyayangi. Dilarang kita membunuh semena-mena kepada binatang. Hatta semut yang gampang sekali, Wan. Diiles saja itu bisa 100 semut mati, Wan. Tetapi kekuasaan yang ada pada kita bukan untuk membunuh binatang-binatang yang Allah ciptakan. Sebab binatang-binatang yang Allah ciptakan saat tidak ada yang sia-sia. Semuanya sangat bermanfaat. Nah ini hadis yang ke-2019 sama ini. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad qala yaqtulul atasu izra'atu baghi bin baghaya bani Israil panaza'at muqataha fastaqta lahu bihi fasaqtuhu iyahu faghufiralaha biha. Sama hadisnya. Makanya kalau di Sahih Muslim ada yang tidak sama hadisnya. Jadi dalam satu bab itu terdiri daripada beberapa hadis yang sama dalam riwayat yang berbeda. Nah, tidak dimasukkan di situ. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira ini pelajaran kita tentang
bagaimana menyayangi binatang dan membunuh binatang. Kapan binatang itu boleh kita bunuh dan jenis binatang apa yang boleh kita bunuh, dan kapan kita harus menyayangi binatang-binatang yang Allah ciptakan. Tapi di zaman yang aneh ini orang tidak merasa bersalah. Bahkan makanan-makanan yang mestinya haram dimakan, tidak boleh dimakan, dimakan. Ular berbisa aja dimakan manusia sekarang, benar-benar rakus. Saya lihat di video, ular kobra dipotong, ya kemudian dagingnya disate, dimakan, darahnya dikumpulkan, kemudian dibuat minuman lagi. Campur apa itu bahasanya, wallahu alam. Boleh nggak itu? Nggak boleh, jelas, Pak. Iya, kepalanya dibuang karena memang dalam penelitian itu ada di kepala, karena di kepala itulah sumber racun dari ular itu. Tapi walaupun demikian tetap tidak boleh, haram hukumnya makan daging ular karena itu termasuk binatang buas. Dengan alasan obat sekalipun tetap tidak boleh. Masih ada obat-obat yang lain. Anehnya penjualnya wanita pakai jilbab, berarti kan dia muslim. Orang muslim tidak merasa berdosa, ya, jualan yang seperti itu. Ini kan aneh. Kalau dia non muslim barangkali nggak ada masalah buat kita, tapi dia pakai muslim. Bagaimana sholat dia nanti? Bagaimana puasa dia? Bagaimana doa dia? Ini apa karena memang nggak dapat pelajaran agama, nggak pernah ngaji atau bagaimana? Atau cuma pakaiannya aja muslimah, tapi yang dia jual adalah barang-barang yang haram. Kalau binatang itu haram dimakan, maka harganya pun haram dimakan, diambil. Gitu. Jual kucing, jual apalagi binatang-binatang yang haram, jual anjing, jual babi, ya itu tidak boleh dijual. Itu bukan barang jualan. Jualanlah yang halal-halal saja buat kita orang-orang muslim. Kenapa saudara-saudara demikian? Karena makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, kemudian menjadi daging. Daging dan darah yang tumbuh dari barang haram, kata Nabi, an-naru aula bihi, api neraka lebih cepat menerimanya. Faktanya saudara-saudara sekalian, orang yang makan barang yang haram, minuman yang haram, daging-daging yang haram, dia konsumsi menjadi makanan harian, maka orang itu doanya tidak diterima Allah. Kalaupun dia ibadah, ibadahnya tidak diterima Allah. Dan biasanya memang orang yang seperti itu tidak akan mau beribadah. Kalaupun dia beribadah hanya sifatnya riya, bukan karena patuh kepada Allah. Karena dia merasa malu kepada orang-orang lain, dia ibadah juga. Tapi kalau dia sendirian di rumah, dia nggak bakalan ibadah. Karena darah yang haram mengalir ke tubuh yang membuat orang itu jadi punya tenaga, tenaganya di produknya dari barang haram, maka sulit untuk melakukan amal kebajikan. Makanya dalam Al-Quran, kulu minat thayyibati wa'malu sholiha, makanlah yang baik-baik, yang halal-halal, supaya kamu dapat beramal soleh. Artinya kalau kita merasa berat ibadah, kalau kita menyaksikan ada orang-orang yang tidak mau sekali beribadah, taat kepada Allah, jangan-jangan, ini praduga tak bersalah, jangan-jangan makanannya masih sering makan barang yang haram. Hingga diarahkan jiwanya dan dirinya untuk berbuat baik tidak mau. Karena bertentangan, ya. Bertentangan. Suruh masuk ke masjid, gerah dia. Walaupun masjid tidak jauh dari rumahnya, tapi puncak lebih jauh, dia akan lebih senang ke puncak.
Dia akan lebih senang ke pantai-pantai, ke tempat rekreasi yang jauh dari rumahnya, berkilo-kilo jalan dia masih bisa tempuh, tapi masjid yang di samping rumahnya, di depan rumahnya dia tidak bisa datangi. Jadi kalau kita pakai ilmu hakikat, kalau pakai ilmu dunianya, praduga tak bersalah. Jangan-jangan makanannya sering dengan barang yang atau harta yang dia dapatkan dari barang yang haram. Itu fakta, Pak. Bukan mitos, fakta. Lihat aja, Pak. Saya tidak menyangka atau apa. Lihat aja, perhatikan. Di masyarakat kita banyak yang kita lihat dan kita saksikan bahwa orang ini memang kerjanya seperti itu umpamanya. Perhatikan coba keluarganya, anak-anaknya. Mau nggak pada ibadah? Nggak mau, Pak. Itu pasti. Ya, itu fakta ya. Jadi oleh karena itu ajaran Islam memberikan pelajaran kepada kita, jangan melakukan yang haram, jangan makan barang haram. Taati Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Nah, itu. Kira ini babnya udah selesai ya. Bab yang lain nanti aja. Jangan terlalu panjang, nanti juga di ininya susah dipahami. Demikian para jamaah sekalian tentang barang-barang. Jadi kalau di sini kucing mengandangi kucing, ya, di sini membunuh semut. Jadi kita kias yang lainnya, ya. Kalau makan yang haram, kita kias yang lain-lainnya. Memang tidak disebutkan semuanya dalam hadis ini, tapi untuk lainnya bahasanya kias. Kita samakan bagaimana membunuh binatang yang boleh, yang tidak boleh, menyayangi binatang dan sebagainya. Demikian saya kira cukup. Kita lanjut dengan sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.